Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Syafa Octaviansyah dari 2019 C, NIM 1904040564079. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengakuan sebagai gramatika intersubjektif dari tokoh teori kritis Axel Honneth. Pertama-tama, siapa sih Axel Honneth itu? Axel Honneth merupakan seorang siswa dari tokoh teori kritis juga yang bernama Jürgen Habermas. Axel Honneth merupakan seorang direktur lembaga riset sosial di Frankfurt, Jerman. Setelah Habermas pensiun, Honneth muncul sebagai teoritis kritis yang utama. Untuk mencapai status itu, dia telah mengembangkan suatu pendirian teoritis yang membangun berdasarkan karya aliran kritis. Kemudian dia memberikan suatu konsep tentang pengakuan sebagai gramatika sosial. Pengakuan sebagai gramatika sosial ini secara etimologi adalah pengakuan recognition yang berarti menemukan atau mengetahui sesuatu atau seseorang sekali lagi yang diasalkan dari kata kerja Latin yaitu cognoscere yang berarti mengetahui. Kemudian menurut etimologi ini, pengakuan berarti tindakan untuk memperoleh pengetahuan yang membuka kemungkinan untuk melihat seseorang yang kita temui dalam keseharian hidup kita dengan cara pandang yang baru, dengan mata yang baru. Dengan kata lain, ada perhatian yang benar pada ciri atau sifat dan aspek yang barangkali tidak kita sadari atau lihat saat perkenalan awal. Pengakuan ini adalah sejenis detour atau perputaran sosialitas di dalam kehidupan manusia. Pengakuan sebagai gramatika sosial ini berarti bahwa secara sosial itu manusia memiliki kapasitas bawaan untuk terarah kepada orang lain, yang artinya ada aturan tertentu yang mendahului, yang menjadi potensi bagi suatu kelompok masyarakat guna membangun kebersamaan yang menggerakkan subjek tersebut. Menurut Axel Honneth, subjek lain dalam hidupnya, dalam ungkapan Paus Benedictus, yaitu suatu gramatika transenden, yakni tata aturan yang sudah selalu tertanam dalam tiap diri dari manusia itu sendiri. Seperti pada umumnya seorang suami secara otomatis akan mengakui bayi yang lahir dari istrinya sebagai anaknya. Maka karakter subjek selalu bersifat individual, sekaligus sosial, dan gramatikanya adalah pengakuan yang terkadang memang harus diperjuangkan. Setiap orang sudah selalu berada dalam tarikan untuk diakui dan mengakui subjek lain yang memiliki hak yang sama, yang mampu mengembangkan dan merealisasikan dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Axel Honneth, agar dapat mencapai kepenuhan otonominya, setiap subjek membutuhkan ruang pengakuan dalam kehadiran di tengah-tengah masyarakat. Dua premis utama yang mendasari keyakinan akan pentingnya pengakuan bagi subjek adalah: yang pertama, menyangkut otonomi subjek. Pengakuan secara substansial memiliki makna dan keluasan yang sama dengan realisasi diri. Kedua, premis tentang intersubjektivitas, yakni subjek yang terstrukturasi bergantung pada keanggotaan sosialnya sebagai penopang realisasi. Dan yang ketiga, bentuk pengakuan di atas merupakan standar konstitutif bagi kesehatan bentuk-bentuk realisasi sosial terhadap beragam patologi sosial yang ada. Honneth juga membantu dan menemukan dalam pemikiran Hegel tentang 3 unsur dasar yang terkandung dalam pengakuan. Yang pertama, pengakuan berhubungan erat dengan refleksi diri dan keterarahan kepada orang lain.
determinasi hubungan resiprokal antara diri sendiri dan intersubjektivitas yang diterimanya dari Fichte merupakan suatu yang konstitutif dalam sistem filsafatnya. 3. Wilayah pengakuan Honneth mengartikulasi dan mensistematisasi pemikiran Hegel dan Mitt mengenai 3 jenis kondisi sosial yang menjadi prasyarat normatif otonomi subjektif pada level pengakuan. Yang pertama, hidup afektif yang terlindungi dalam ruang intim, yakni cinta. Kedua, subjek bisa melihat dirinya sama dengan semua orang sebagai subjek yang penuh secara hukum. Dan yang ketiga, subjek mampu melihat bahwa kontribusinya dalam hidup sosial itu diakui atau dihargai. Ketiga jenis ini dapat dibedakan berdasarkan arah pemaknaan dalam mencapai suatu tujuan. Seperti cinta disebut sebagai medium pengakuan. Seperti hukum juga, hukum adalah forma yang memungkinkan terjadinya realisasi diri dan solidaritas yang mengandung potensi bagi perkembangan moral sosial di dalam kehidupan masyarakat. Kita sudah mengikuti pandangan-pandangan Honneth mengenai pengetahuan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil sementara ini adalah bahwa dengan mengambil jalan berbeda dari Jürgen Habermas, Axel Honneth mau menunjukkan betapa pentingnya aspek pengakuan dalam upaya mengatasi beragam bentuk ketidakadilan yang menimpa subjek dalam tatanan sosialnya. Honneth pertama-tama tidak ingin mendekati sesama sebagai pendebat rasional dengan argumentasi yang brilian, melainkan sebagai sahabat yang mengakui keberadaan sahabat yang lain. Yang artinya seseorang mampu melampaui diskusi yang hanya berada pada tataran kognitif, kalkulatif rasional seperti yang dikatakan oleh Jürgen Habermas. Honneth mengajukan sebuah cara pandang yang berbeda dan mencoba melihat bahwa tatanan masyarakat tidak cukup dibangun semata-mata dengan konsensus rasional. Ia membawa kita masuk dalam segi afektif manusia. Dengan mengutip Welmer, Honneth menyatakan bahwa tanpa pengalaman atau mengindahkan sesama, tindakan etis politis yang kita lakukan itu menjadi rusak, dan interpretasi kita atas dunia real ini tidak berarti. Yang berarti bahwa penekanan Honneth pada dimensi afeksi manusia membawa pengakuan terkait dengan kapasitas diri seseorang untuk menerima kehadiran orang lain tanpa merasa terancam. Jadi pengakuan menurut Axel Honneth ini yaitu sikap mengindahkan sesama, sekaligus berarti menerima kenyataan yang bersifat plural, termasuk jika itu adalah pluralitas identitas subjek. Di sini pengakuan adalah tindakan yang sekaligus intelektual, moral, dan legal. Pengakuan sebagai sebuah gramatika sosial adalah jalan dengan rambu-rambunya, yaitu tentang cinta, hak, dan solidaritas. Rambu-rambu ini menyediakan perlindungan intersubjektif sebagai kondisi yang aman bagi kebebasan eksternal dan internal dalam proses artikulasi dan realisasi tujuan hidup seorang individu, tanpa tindakan koersif dari pihak luar. Dengan tindakan pengakuan seperti misalnya lewat bahasa, yaitu subjek yang mendengar atau membaca dengan sampai kepada yang lain, kemudian diungkapkan melalui bahasa dan bukan sampai ke sesuatu yang mengungkapkan dirinya di dalam penyebutan itu. Manusia yang menangkap pengungkapan diri sesuatu melalui bahasa akan mengarahkan sesuatu itu dengan sangat sesuai. Menurut saya sekian dari materi yang sedikit saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.